Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi Enterprise System. Untuk di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi kepada peserta diharapkan menyiapkan pertanyaan terkait dengan materi Enterprise System. Untuk anggota kelompok kami ada Safira Andaya Putri, Mutiara Kalista Pramestia, Wika Pangestuti, Roy Raffles Matorang Pasaribu, dan Rizky Abdillah Nurudin. Untuk materi kelompok kami ada 3. Yang pertama Enterprise Systems, yang kedua Transaction Processing System, dan yang terakhir Enterprise Resource Planning. Why learn about Enterprise Systems? Enterprise Systems dapat membantu perusahaan merampingkan sektor layanan pelanggan dari bisnis mereka. Sistem yang terpasang memungkinkan otomatisasi proses layanan pelanggan yang sederhana dan menyediakan bagi karyawan untuk memberikan setiap pelanggan proses layanan berkualitas tinggi yang sama. Sebagai bonus, proses ini juga memungkinkan back office yang lebih mudah. Pengertian Enterprise System. Enterprise System didefinisikan sebagai sistem komputasi besar yang kompleks yang menangani volume data yang besar dan memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan proses bisnis mereka. Enterprise System mempunyai batasan-batasan. Yang pertama ada Corporate Wide System. Corporate Wide System ini mencakup seluruh bagian dari perusahaan, sehingga dari satu sistem kita bisa mendapat informasi dari semua bagian, misalnya dari bagian keuangan, SDM, pemasaran, produksi, dan lain-lain dalam sistem yang terintegrasi. Yang kedua, Holistic Information. Holistic Information ini disajikan secara menyeluruh, tidak per bagian, dan informasi jenis ini sangat penting untuk pengambilan keputusan perusahaan secara umum. Dan yang terakhir ada Business Intelligence. Keseluruhan aktivitas dari sistem digunakan untuk mendukung kebijakan yang diambil dalam bisnis yang digeluti oleh perusahaan, sehingga penggunaan enterprise system akan meningkatkan business intelligence dari penggunaan sistem atau eksekutif. Untuk karakteristik enterprise system ada 6. Yang pertama fleksibel, selanjutnya menghasilkan informasi yang benar, tampilan antar mukanya harus user friendly, selanjutnya memungkinkan akses yang aman informasi, memfasilitasi akses ke seluruh informasi, dan yang terakhir meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Untuk enterprise system pada organisasi ada 4. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas ini mewujudkan efisiensi dalam sebuah perusahaan, di mana untuk menekan biaya operasional perusahaan yang bersifat pasif. Selain itu, tujuannya untuk menciptakan efektivitas dalam perusahaan yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, menciptakan kolaborasi. Sistem enterprise membuat data yang dibutuhkan untuk masing-masing divisi agar dapat berkolaborasi menjadi lebih terpusat dan konsisten. Enterprise system inilah yang membuat sebuah departemen dalam perusahaan bisa mengakses data dari departemen lain dengan teknologi digital yang ada pada seluruh area perusahaan melalui jaringan internet. Yang ketiga, memperketat keamanan data. Enterprise system memiliki firewall dan sebuah kontrol pembatasan untuk mengantisipasi dan pencegahan terhadap pelanggaran data. Seluruh data akan disimpan dalam satu sistem terpusat, sehingga titik akses hanya bisa dibuka oleh beberapa orang, selebihnya hanya bisa memonitor. Dan yang terakhir ada membuat prediksi bisnis yang akurat. Enterprise system menggunakan filter dan analitik canggih yang mampu mendeteksi sebuah data yang tidak sinkron. Sistem tersebut akan memastikan data yang dihasilkan merupakan data real time, sehingga mampu membantu pihak direksi perusahaan dalam memutuskan sebuah keputusan untuk memajukan bisnis perusahaan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Safira. Kepada Safira, dipersilakan. Keuntungan dan kelemahan enterprise system. Enterprise system memiliki 6 keuntungan. Di antaranya pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat, menghindari pemborosan dan kesalahan, membentuk gudang data yang berharga untuk pengambilan keputusan, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami, meningkatkan informasi pelacakan, dan menawarkan efisiensi untuk pengambilan keputusan.
Untuk kelemahan, enterprise memiliki 6 kelemahan, antaranya fungsi terbatas dengan desain informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer, biaya operasional tinggi, tergantung sistem, sistem dapat menjadi lambat, besar, dan sulit dikelola, kurang dapat diandalkan, dan pengamanan data yang kurang, dan terakhir, perlu proses internal yang baik untuk pengolahan data. Selanjutnya, ada contoh enterprise system. Untuk gambar pertama sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Kedua, mendukung proses rantai pasokan seperti pemrosesan order, manajemen persediaan, dan pembelian. Transaction Processing System atau TPS. Hasil dari TPS Transaction Processing System adalah catatan organisasi yang diperbarui untuk mencerminkan status operasi pada saat transaksi terakhir diproses. TPS juga menyediakan karyawan yang terlibat dalam proses bisnis lainnya melalui manajemen sistem informasi serta sistem manajemen pengetahuan dengan data untuk membantu mereka mencapai tujuan. Transaction Processing System berfungsi sebagai dasar untuk sistem lain. Dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya untuk definisi TPS. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Wika Pangestuti. Selanjutnya yaitu Traditional Transaction Processing Methods and Objective. Transaction Processing System itu ada dua. Yang pertama batch processing, yaitu suatu bentuk pengolahan data di mana transaksi bisnis yang terakumulasi selama periode waktu diproses sebagai satu kesatuan atau batch. Contohnya itu permintaan inventaris, transaksi belanja situs web, dan penarikan akun e-banking. Yang kedua itu ada proses transaksi online atau OLTP, yaitu suatu bentuk pengolahan data di mana setiap transaksi diproses segera tanpa penundaan transaksi terakumulasi dalam batch. Contohnya itu perhitungan pajak akhir bulan, transformasi data, analisis data, dan lain-lain. Kemudian perbedaan dan persamaan sistem batch dan online transaction. Yang pertama itu sistem pemrosesan batch menangani sejumlah besar data yang diproses pada jadwal rutin. Yang kedua, sistem pemrosesan batch itu lebih sedikit pemrograman, perangkat keras, dan sumber daya pelatihan yang diperlukan. Sedangkan sistem pemrosesan online itu lebih banyak sumber daya perangkat keras khusus dan elemen pemrosesan diperlukan. Yang ketiga, dalam sistem pemrosesan batch itu data input disiapkan sebelum dieksekusi. Sedangkan dalam sistem pemrosesan online, data itu disiapkan pada saat eksekusi sesuai kebutuhan. Dan yang keempat itu dalam sistem pemrosesan batch, urutan pemrosesan dapat diprediksi. Sedangkan dalam sistem pemrosesan online, urutan pemrosesan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya yaitu tipe sistem yang menggunakan TPS beserta contohnya. Yang pertama ada batch processing, itu tuh melalui pemrosesan batch, TPS menginterpretasikan kumpulan data dengan mengelompokkan item berdasarkan kesamaan. Pemrosesan batch ini dapat membuat penundaan waktu karena meninjau beberapa set data secara bersamaan. Contohnya itu pelanggan membayar layanan berlangganan di akhir bulan. Nah, sistem TPS ini memproses transaksi secara batch karena terjadi pada waktu yang bersamaan. Dalam link ini, penundaan dalam pemrosesan transaksi dapat diterima karena sistem hanya menginterpretasikan batch sekali per bulan. Yang kedua itu real-time processing atau pemrosesan waktu nyata. Itu tuh metode untuk memproses transaksi saat muncul. Ini membantu mencegah penundaan dalam pemrosesan dan dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Untuk contohnya itu situs web e-commerce mungkin menggunakan TPS untuk memproses transaksi kartu kredit secara real time untuk memastikan pembayaran
sebelum perusahaan memulai proses pemenuhannya. Selanjutnya yaitu TPS for Competitive Advantage. TPS secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan keunggulan kompetitif organisasi dalam dunia global, di mana terdapat 3 sasaran utama dari upaya penerapan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam suatu organisasi. Yang pertama itu memperbaiki efisiensi kerja dengan mengotomisasi berbagai proses yang mengolah informasi. Yang kedua, meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan. Yang ketiga itu memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan mengubah gaya dan cara memproses data menjadi informasi menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya TPS for UMKM. Misalnya terdapat UMKM yang ingin menggunakan sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan kartu kredit. Nah, nantinya transaction processing system ini yang bekerja untuk mengambil informasi kartu pelanggan, berkomunikasi dengan bank mereka, dan menyetujui atau menolak pembelian berdasarkan saldo akun mereka. Transaction processing system memuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. Jadi, sistem jalannya UMKM dapat terstruktur dengan baik dan jelas karena semua disimpan di dalam sistem yang aman. Selanjutnya yaitu Transaction Processing Cycle. Di dalam TPS ini terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama itu data collection atau pengumpulan data, di mana ini menangkap dan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk menyelesaikan proses transaksi. Ini bisa dilakukan manual dan otomatis. Selanjutnya itu ada data editing atau editing data itu proses pengecekan data untuk validasi dan kelengkapan untuk mendeteksi masalah. Contohnya itu data kwitansi dan biaya harus memerik. Terus nama harus abjad. Kalau enggak data tersebut itu enggak valid gitu. Terus yang ketiga ada data correction atau koreksi data. Ini sistem harus memberikan pesan kesalahan dan harus jelas sehingga data dikoreksi dengan tepat. Contohnya itu kode barang harus dipindai sesuai kode dalam tabel master barang. Jika kode salah atau tidak ada dalam tabel, petugas memberikan instruksi untuk menelusuri ulang item atau jenis informasi secara manual. Selanjutnya itu data manipulation atau manipulasi data. Di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama itu klasifikasi. Itu data dikelompokkan menurut kategori tertentu. Yang kedua ada sortir. Data diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah dalam pencarian data. Yang selanjutnya ada perhitungan, itu melakukan operasi aritmatika terhadap elemen data tertentu. Dan yang terakhir yaitu pengikhtisaran, itu melakukan peringkasan data seperti sintesa data menjadi total, subtotal, rata-rata, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada data storage atau penyimpanan data. Ini proses update satu atau lebih database dengan transaksi baru. Nah, setelah di-update atau diperbarui itu, data ini dapat diproses lebih lanjut dan dimanipulasi oleh sistem lain sehingga tersedia untuk pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan. Yang terakhir itu report and document production. Itu proses menghasilkan output berupa catatan dan laporan yang dapat berupa hard copy ataupun soft copy. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Roy, dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya itu terdapat Control and Management Issue, di mana terbagi menjadi dua, yaitu Disaster Recovery Plan atau DRP. DRP adalah cara untuk mengantisipasi dan mencegah terganggunya operasional saat terjadi bencana. DRP ini berisikan prosedur untuk merespon kejadian emergensi, menyediakan operasi backup, cadangan selama sistem terhenti, dan mengolah proses pemulihan serta penyelamatan sehingga mampu meminimalisir kerugian yang dialami organisasi. Yang kedua yaitu Transaction Processing System Audit. Transaction Processing System Audit adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengelolaan transaksi.
di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Ini adalah komponen-komponen pemrosesan transaksi, di mana ada input. Input adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Tujuan dari formulir ini adalah formulir dibuat untuk meminta dilakukan suatu tindakan, formulir dilakukan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan formulir ini biasa disebut dengan record management. Lalu komponen yang kedua itu adalah proses. Proses dalam sistem manual, proses ini terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, proses dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi. Lalu komponen yang ketiga itu ada penyimpanan. Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar menyediakan intisari transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Nah, proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar itu disebut dengan posting. Nah, untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan cara mengupdate file master menggunakan file transaksi. Lalu, komponen yang keempat itu ada output atau keluaran. Terdapat berbagai jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengiriman, dan faktur. Selanjutnya, submateri berikutnya yaitu Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengoptimasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ERP. Kelebihan ERP yaitu integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik, kedua perencanaan dan manajemen informasi, ketiga peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sedangkan kekurangan dari ERP itu adalah biayanya mahal, ketergantungan terhadap vendor, dan beberapa fitur yang kompleks. Contoh sistem yang menerapkan ERP, yaitu yang pertama ada sistem keuangan atau akuntansi untuk mengelola keuangan dengan baik dalam perusahaan. Yang kedua itu ada Customer Relationship Management atau CRM. Dengan adanya penerapan ERP pada CRM ini akan sangat membantu dalam mengoptimalkan kinerja penjualan dengan layanan customer atau pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga itu manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan sebuah efisiensi Departemen SDM dalam perusahaan. Lalu di sini ada ERP for Competitive Advance. ERP ini dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan competitive advance. Competitive advance ini didapat melalui peningkatan performa bisnis. Yang pertama itu ada integrating supply chain management, yang kedua ada supply, yang ketiga ada inventory, yang keempat ada accounting, dan yang kelima ada human resource dan semua aktivitas yang terjadi pada proses bisnis tersebut. Proses bisnis tersebut, manfaat-manfaat dari ERP tersebut yang menjadikan perusahaan bisa mendapatkan competitive advance. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky Abdillah. Untuk selanjutnya yaitu ERP for UMKM. Penggunaan sistem ERP mendukung seluruh fungsi dalam perusahaan. Salah satunya adalah fungsi marketing. Dalam fungsi marketing, tenaga penjual memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan penjualan, pelanggan, dan keuntungan perusahaan. Penggunaan sistem informasi ERP yang telah terintegrasi akan memudahkan tenaga penjual dalam bekerja, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi jumlah produk yang harus didistribusikan kepada konsumen, pengontrolan terhadap jumlah kebutuhan produk yang perlu diproduksi, serta kecepatan dalam penanganan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga penerapan sistem ERP menjadi salah satu faktor dapat membantu tenaga penjual untuk menciptakan kinerja tenaga penjual yang lebih baik. Menurut Moncrief et al. Tahun 1991 menyatakan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi dapat meningkatkan akses informasi, tanggung jawab dalam penyelesaian masalah, presentasi, komunikasi, dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
Dengan demikian, penggunaan sistem ERP dalam UMKM akan sangat membantu seluruh kinerja dalam sebuah UMKM, sehingga menimbulkan pengaruh positif bagi UMKM. Selanjutnya yaitu business intelligence. Business intelligence adalah sebuah peranan di perusahaan yang bertanggung jawab dalam menemukan metode analisis informasi yang berhubungan dengan bisnis perusahaan. Seorang business intelligence sangat bergantung kepada data untuk dapat melakukan analisis dan kemudian dikonversi menjadi sebuah peluang atau terobosan baru untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Ada beberapa hal yang membuat bisnis intelligence sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus mengetahui bagaimana performa dan pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, permasalahan yang terjadi pada bisnis perusahaan harus diidentifikasi sejak dini agar tidak membesar dan cenderung lebih mudah untuk ditangani. Yang ketiga, perusahaan punya data tapi tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal tanpa keberadaan bisnis intelligence. Selanjutnya yaitu contoh lain dari sistem enterprise atau enterprise system. Yang pertama yaitu supply chain management atau SCM. Supply chain adalah kumpulan orang, tugas, peralatan, data, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk memproduksi dan memindahkan produk dari vendor ke pelanggan. Supply chain management mengacu kepada manajemen kegiatan rantai pasokan dengan cara yang efektif dan efisien untuk memberikan keuntungan strategis bagi organisasi. Kelebihan dari supply chain management yaitu mengurangi inventory barang, menjamin kelancaran arus barang, dan menjamin mutu. Sedangkan kekurangannya yaitu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan harga, dan kualitas barang. Yang kedua yaitu Customer Relationship Management atau CRM. CRM dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan produktivitas organisasi, juga menyediakan cara yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Dengan fungsi CRM, seperti manajemen peluang penjualan, organisasi belajar lebih banyak tentang kebutuhan pelanggan dan perilaku pembelian dan menggabungkan informasi ini dengan informasi pasar untuk meningkatkan kualitas rencana pemasaran dan perkiraan penjualan perusahaan. Kelebihan dari CRM yaitu mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time to market, dan peningkatan pendapatan. Sedangkan kekurangannya, implementasi CRM akan menyebabkan budaya perubahan dalam organisasi. Kelebihan data pelanggan atau informasi tentang pelanggan tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu Knowledge Management System. KMS adalah sebuah proses yang membantu perusahaan mengidentifikasi, memilih, mengorganisasikan, menyebarkan, dan mentransfer informasi dengan keahlian penting yang merupakan bagian dari ingatan perusahaan dan yang biasanya berada di dalam perusahaan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Menurut Dalkir tahun 2011, fungsi atau teori knowledge management system memiliki 6 langkah cycle, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, create knowledge atau pengetahuan tercipta sebagaimana orang menemukan cara untuk melakukan sesuatu atau mengembangkan keahlian. Yang kedua, capture knowledge. Pengetahuan yang baru haruslah teridentifikasi sebagai sesuatu yang menilai dan terwakili dengan secara yang wajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu refine knowledge. Pengetahuan baru haruslah ditempatkan dalam satu konteks sehingga dapat ditindaklanjuti. Yang keempat yaitu store knowledge. Pengetahuan yang dapat berguna kemudian harus dapat tersimpan dalam format yang wajar pada repositori yang ada sehingga orang lain dalam organisasi dapat mengaksesnya. Yang kelima yaitu manage knowledge. Seperti halnya perpustakaan, pengetahuan harus tetap terjaga dan tersimpan hingga saat ini. Dan yang terakhir yaitu disseminate knowledge, pengetahuan yang telah tersimpan dengan baik dan sudah terverifikasi secara keseluruhan dapat dimulai dilakukan sosialisasi ataupun menyebarluaskannya
dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu PRM atau Partner Relationship Management, yang merupakan sebuah sistem metodologi, strategi, perangkat lunak, dan kemampuan berbasis web yang membantu partner mengelola hubungan dengan mitra. Tujuan umum dari PRM adalah untuk memungkinkan partner mengelola hubungan kemitraan dengan lebih baik melalui pengenalan sistem, proses dan prosedur yang andal untuk berinteraksi dengannya. Sistem PRM berbasis web biasanya menyertakan konten manajemen sistem, database, kontak mitra dan pelanggan, dan gagasan tentang portal mitra yang memungkinkan mitra masuk dan berinteraksi dengan database peluang penjualan, partner, dan mendapatkan informasi produk, harga, dan pelatihan. Ada sejumlah penyedia solusi yang menawarkan perusahaan perangkat lunak PRM yang sangat bergantung pada solusi PRM agar tetap relevan di industri masing-masing. Dan yang terakhir yaitu isu global dari enterprise system. Banyak studi sebelumnya telah menemukan adanya pengaruh implementasi enterprise system terhadap kinerja perusahaan. Data dari Gartner menunjukkan bahwa pengeluaran perusahaan di bidang teknologi informasi secara global diprediksi tumbuh 2,7% atau sebanyak 3, triliun dolar pada tahun 2017. Pada tahun 2016, pengeluaran teknologi informasi oleh perusahaan di Asia Tenggara diperkirakan sebesar 62 miliar dolar. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dalam teknologi, salah satunya enterprise system, sangat menguntungkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Enterprise system diterapkan pada suatu organisasi untuk mendapatkan manfaat dari penerapannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, banyak perusahaan di seluruh dunia membeli paket perangkat lunak komersial yang berbeda, seperti sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk memperbaiki proses dan menurunkan biaya. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kepada peserta yang telah menyiapkan pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Saya izin bertanya. Tulisan aja. Pada Amelia, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Saya Amelia Agustina Nenggolan dari kelompok 1, izin bertanya. Tolong sebutkan beberapa aspek mengapa ERP sangat penting. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, mungkin dari kelompok 2, 3, 4. Izin bertanya. Ya, dipersilakan pada Kartika. Saya Kartika Sari dari kelompok 2. Izin bertanya, apa saja keuntungan kita untuk menggunakan ERP pada UMKM? Selanjutnya, kelompok 4 dan 5. Dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya. Ya, dipersilakan kepada Iqbal. Saya Muhammad Iqbal Widiansyah dari kelompok 5, izin bertanya. Apa saja fitur yang secara umum itu tersedia pada aplikasi CRM? Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silakan kepada Radit.
Saya Raditya dari kelompok 4. Apa saja tujuan dan objektif dari Customer Relationship Management? Baik, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan kami meminta waktu untuk berdiskusi sebentar. Untuk pertanyaan dari Amelia akan dijawab oleh Safira. Pada Safira, silakan untuk menjawab. Karena mic dari Safira error, mungkin akan saya backup. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Sebutkan aspek mengapa RAP sangat penting. Yang pertama itu ada perencanaan dan manajemen terkontrol atau planning. Yang kedua, akurasi data lebih baik atau costing. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas atau forecasting. Dan yang terakhir ada ekosistem perusahaan yang integrasi atau integration. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Kartika akan dijawab oleh Dwika. Kepada Dwika, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Kartika. Tadi pertanyaannya keuntungan menggunakan ERP pada UMKM. Jadi keuntungan yang pertama itu integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Kemudian alasan yang kedua itu standarisasi data dan informasi. Yang ketiga peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat itu pembentukan standarisasi prosedur operasi. Yang kelima manajemen performance. Yang keenam itu meningkatkan pendapatan dan yang terakhir itu menurunkan biaya komunikasi. Pada Kartika, apakah puas dengan jawabannya? Cukup, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Iqbal akan dijawab oleh rekan kami Roy. Kepada Roy, dipersilakan. Untuk pertanyaan dari saudara Iqbal yaitu menjelaskan 4 fitur secara umum yang tersedia pada aplikasi CRM. Jadi 4 fitur yang tersedia secara umum di CRM itu ada Customer Relationship Management, yang kedua ada Customer Service Tracking, yang ketiga ada Salesforce and Automation, dan yang keempat ada New Service. Pada Iqbal, apakah cukup dengan jawabannya? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Radit akan dijawab oleh Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan.
Untuk pertanyaan dari Radit yaitu tujuan atau objektif dari customer relationship management. Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, informasi yang terintegrasi. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam prosedur. Yang kelima, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan. Kepada Radit, apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, terima kasih. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.